Oke, jumpa lagi teman-teman. Imbas dari live Mas Iyun kemarin yang menyanyikan lagu Cinan Bana, itu ternyata tidak hanya sampai pada FYP sampai hari ini teman-teman, tetapi ada banyak hal juga yang secara tidak langsung sebenarnya itu menjadi sesuatu yang sangat liar teman. Bola liar, informasi yang sangat tidak valid teman. Coba kita lihat videonya. Malu-malu, malu denai tak malu, mata lincah Coba teman perhatikan, kok bisa ya Bunda segitunya sampai sama Papa Indra. Ini yang disorot adalah typingan dari sebuah akun yang mengatasnamakan Fauzana. Captionnya, momen Bunda mantau Mas Iyun saat live salvok sama tulisannya. Akun ini levelnya level 29 teman. Dan Fauzana level masih level 26. Banyak sekali teman-teman yang masih sangat menginginkan hubungan Mas Iyun dengan Fauzana itu berlanjut, selalu menjadikan typingan akun ini sebagai viti-viti yang meyakinkan teman-teman. Padahal jelas itu sebuah penggiringan opini kalau menurut saya, karena mereka sendiri sebenarnya tahu kalau itu bukan akun Fauzana. Dan akun ini sudah berkali-kali juga masuk di roomnya Gung Ayu, Ridu, Putri, bahkan waktu itu juga sempat di Aulia. Mereka tahu itu bukan akun Fauzana, itu akun fake. Tapi dengan sengaja membuat viti-viti berkaitan dengan akun ini yang arahnya berkaitan dengan Mas Iyun dan Fauzana. Kita harus bijak teman, kita harus realistis. Ketika sesuatu yang memang bukan kebenaran, janganlah kita angkat itu sebagai sebuah kebenaran. Jangan kita membohongi diri sendiri dan orang lain, karena dampaknya bukan kecil teman. Banyak dari sahabat-sahabat kita, Sobat Ngarit, yang kurang begitu paham berkaitan dengan level, dengan viti-viti yang sengaja dibuat untuk menggiring opini. Masih banyak teman-teman kita yang tidak paham teman. Jadi kalau tidak ada yang mencoba menjelaskan, sebuah berita bohong akan diyakini oleh banyak orang sebagai sebuah kebenaran karena tidak ada yang mengcounter, tidak ada yang membantah. Itu teman. Jadi ya kita harus bijaklah melihat apapun yang terjadi di media sosial. Selain sebagai sebuah hiburan, tetapi juga pembelajaran untuk kita semua teman. Kok sedih? Papa Iyun nyanyi, aku sebagai anak kalian, aku yang was-was. Cinta papa sama bunda bisa nggak ya sampai ke pelaminan jadi sah-sah? Soalnya bunda semakin cantik tambah sukses. Bun, jangan milih lain yang ya selain Papa Iyun, aku nggak ikhlas bun. Nah, ini salah satu wujud kalau mereka tidak melihat
VT yang dibuat itu berita bohong atau tidak, tetapi berkomentar seolah-olah mengiyakan. Ini salah satunya. Malu-malu, malu denai tak malu. Iya. Mata lincah, iya. Membuat sana lincah, udara kemana mendayu, sungguh mendayu, apa rasa punya. nanti dibilangnya udah capek aku. Jangan paksa-paksa lagi ya. Malu denai tak malu. Ya, inilah realita media sosial, teman-teman. Apapun yang berkaitan dengan Mas Yun, ketika itu menyinggung atau berkaitan dengan Fauzana, pasti akan muncul berbagai macam asumsi. Dan ini, ketika Fauzana juga menyanyikan lagu yang sama, pasti akan dikaitkan dengan Mas Yun. Padahal Fauzana adalah penyanyi dari lagu Ciinan Bana itu sendiri. Dan Mas Iyun ketika live kemarin juga sudah menyampaikan, kita menghargai semua musisi, teman, menghargai semua karya. Dan ingat, satu hal yang sempat diingatkan Mas Iyun, Mas Iyun ketika menyampaikan kata sudah, itu berkaitan dengan apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Itu kalau teman-teman bisa pahami. Karena jelas sekali Mas Yun membaca typingan yang arahnya adalah ke Fauzana. Sekali lagi, teman, sejauh apa hubungan mereka saat ini, itu biar menjadi privasi Mas Yun, teman-teman. Karena belum ada sepatah kata pun yang meyakinkan kita semua siapa yang menjadi pendamping Mas Yun. Siapa perempuan yang saat ini sedang dekat dengan Mas Yun. Oke lah, kita membuat VT hiburan. VT hiburan, tetapi jangan sampai itu menjadi berita bohong. Buatlah VT-VT yang memang mengedukasi, teman. Memberikan pencerahan, bukan membelokkan apa yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Ingat itu, teman. Tapi apa yang saya lakukan ketika aku mau off konten itu, aku buat kandang sengaja. Waktu itu indukannya Rambo tak jual, sama ada rezeki juga dari jual sapi dan lain sebagainya. Waktu itu wes, bagaimanapun caranya agar teman-teman yang lihat Mas Yun ini tidak kecewa dengan Mas Yun. Mas Yun kan udah mau off waktu itu. Apa yang saya lakukan tidak mengurangi si kandang, namun malah menambah kandang. Dan dalam hati saya cuma gini, wes kita buat kandang, entah ini nanti ada isinya atau tidak, nggak tahu, Allahu alam. Dan alhamdulillah pengiran ini tetap ngekei rezeki ke Mas Iyun. Silih berganti, kegagalan akan menghampirimu. Namun ada dua hal yang kamu butuhkan: doa kedua orang tuamu dan Tuhanmu. Doa kedua orang tuamu dan apa tadi, kurang jelas juga, teman. Ya, inilah
Mas Yun dengan apapun yang dilakukannya itu sangat menarik untuk teman-teman Sobat Ngarit, untuk teman-teman yang masih mensupport Mas Yun. Tetapi begini teman, kalau kita perhatikan dari sekian banyak orang yang mengikuti Mas Yun, hanya sekian persen yang benar-benar termotivasi oleh apa yang sudah dilakukan Mas Yun. Yang paling banyak adalah teman-teman yang hanya tertarik dengan kisah percintaannya Mas Yun. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, itulah yang terjadi teman-teman. Ketika Mas Yun berbicara berkaitan dengan hubungan dengan seorang perempuan, pasti akan menarik banyak orang untuk melihat dan menonton. Tetapi ketika Mas Yun hanya berbicara tentang kesehariannya, kesibukannya, bahkan kalau kita perhatikan di YouTube Mas Yun, berapa ribu orang yang menonton, dan berapa orang yang tertarik ketika Mas Yun berbicara masalah kisah percintaan. Sangat jomplang teman-teman persentasenya. Dari situ kelihatan kalau sebenarnya yang lebih menarik untuk teman-teman itu adalah yang berkaitan dengan percintaan. Diakui atau tidak, disadari atau tidak. Dan itu yang membuat FYP, itu yang membuat sebuah akun yang memberitakan atau menceritakan tentang Mas Yun semakin ramai ditonton orang. Tapi berbeda dengan VT-VT atau video-video yang hanya membahas tentang keseharian Mas Yun atau yang berkaitan dengan Sobat Ngarit. Kita harus fair teman-teman. Kita tidak boleh hanya membicarakan satu sisi. Karena mau bagaimanapun juga, yang menjadi roh Sobat Ngarit adalah Mas Yun sendiri. Ketika kita berbicara masalah percintaan, ya kita harus support yang lain teman. Oke, saya rasa sampai di sini dulu teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sambabatan. Srek, srek, srek.